Ya, kita simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com sepanjang hari ini. Di informasi yang pertama, perhatian dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tengah tertuju kepada varian baru COVID-19, yaitu varian R1 yang baru saja ditemukan di sebuah panti jompo di Kentucky, Amerika Serikat. Varian ini bahkan disebut sudah menyebar di 47 negara bagian negeri Paman Sam. Varian ini diduga lebih mudah menular karena mengandung sejumlah mutasi seperti D614G yang terbukti meningkatkan kemampuan menular. Meski demikian, masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan tingkat penularannya. Saat ini WHO belum memasukkan varian R1 ke dalam kategori variant of concern maupun variant of interest. Varian R1 saat ini berada di kategori variants under monitoring yang semula disebut sebagai further monitoring. Dalam daftar pantau, WHO menyebutkan varian R1 terdeteksi pertama kali pada Januari 2021 di beberapa negara, namun beberapa sumber menyebutkan varian ini pertama kali terdeteksi di Jepang. Munculnya varian baru ini menyingkirkan perhatian WHO dari 3 varian COVID-19 lainnya, yaitu Alpha, Beta, dan Gamma. Sementara varian Delta masih dianggap menjadi varian yang lebih kuat dan lebih mudah menular. Ya, di informasi berikutnya, krisis utang yang menimpa Evergrande membuat China ketar-ketir dan kini otoritas negeri tirai bambu meminta pejabat lokal mempersiapkan diri soal kemungkinan badai jika kematian perusahaan real estate raksasa ini terjadi. Dalam update terbarunya, Evergrande mengaku telah membayar obligasi lokal pada Rabu kemarin. Hal ini pun sempat meredakan ketakutan para pelaku pasar setelah beberapa hari pasar saham terpuruk akibat sentimen ini. Meski demikian, masih belum diketahui kapan Evergrande akan membayar bunga obligasi luar negerinya yang sudah jatuh tempo pada Kamis kemarin. Mengutip laporan The Wall Street Journal, terlepas dari implikasi global, pemerintah China masih memiliki keinginan untuk menyelamatkan Evergrande. Pemerintah China di bawah Xi Jinping disebut telah mengumpulkan sekelompok ahli akuntansi dan hukum untuk memeriksa keuangan raksasa properti China ini. Kebangkrutan Evergrande disebut berpotensi menjadi tsunami finansial di China, di mana Evergrande mengalami ancaman gagal bayar senilai 300 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 4.000 triliun rupiah. Dan kita beralih ke informasi dari dalam negeri, di mana penjualan mobil mencatatkan rekor penjualan tertinggi di sepanjang tahun 2021 dengan catatan lebih dari 83.000 unit atau melesat 123,5% secara year to year pada Agustus 2021. Sementara penjualan periode Agustus dari Januari naik hingga 68,19% secara year on year. Total penjualan mobil yang diberi insentif pembebasan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM mencapai 34.059 unit atau naik 119% secara year on year dengan rata-rata pertumbuhan tiap model mencapai 628,7%. Meski demikian, di tengah penjualan yang meningkat signifikan, ada segelintir model mobil yang tampaknya masih kurang laris meskipun sudah diberikan intensif PPNBM 0%. Adapun diantaranya ialah Nissan Livina yang mencatatkan penjualan hanya sebanyak 275 unit pada Agustus 2021 atau anjlok hingga 95,7% secara year on year. Kemudian Honda Brio RS yang menyasar segmen anak muda rupanya hanya laku 888 unit atau turun 1,6% secara year on year. Dan berikutnya ada Daihatsu Terios yang tercatat laku 1.276 unit. Meskipun tidak mengalami penurunan, pertumbuhan penjualan mobil ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan mobil model lain yang bisa mencatatkan pertumbuhan ratusan hingga ribuan persen. Sebuah patung Dewa Perang membuat China heboh karena patung perunggu setinggi 190 kaki yang terletak di Qingzhou, Provinsi Hubei ini akan direlokasi dengan dana hingga ratusan miliar rupiah. Patung tokoh zaman dinasti Han, Kuan Yu dibuat pada tahun 2016 dengan biaya hingga 26 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 370 miliar rupiah.
Terungkap patung ini didirikan secara ilegal karena aturan Qingzhou melarang adanya bangunan yang lebih tinggi dari 78 kaki. Namun entah mengapa patung tokoh zaman Samkok ini berhasil didirikan. Diduga ada celah dalam hukum yang membuat proyek patung ini berjalan lancar. Di sisi lain, sejumlah warga juga menganggap patung tersebut merusak penampilan dan budaya sejarah Qingzhou. Alhasil, patung ini dipindahkan dari lokasi asli di Taman Guanggong dan eksekusi pemindahan ini memakan biaya hingga 46 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 654 miliar rupiah. Pemindahan ini pun membuat para pejabat marah karena dinilai sebagai pemborosan. Ya, demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com dan